Selamat siang teman-teman, balik lagi sama aku Nuno Abio Prawira Negara di podcast di balik layar. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama gestar kita ya. Terus kalau kalian tadi lihat di intronya, gue sampai diculik-culik nih sama si Brian. Coba kenapa lu culik-culik gue deh? Biar asik aja, gue gak ada asisten soalnya. Jadi gue butuh asisten baru. Selalu dah. Iya. Ya udah, jadi sekarang waktunya kita ngundang gestar yang paling spesial ini nggak sih? Kita undang ini dia, mereka. Boleh perkenalan satu-satu? Ayo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cika. Hai guys, nama aku Anita. Udah. Udah gitu aja. Oke. Yang lengkap, yang panjang, yang lebar. Kalau boleh tahu kalian dari prodi mana sih? Saya dari Prodi Business Management. Business Management? Iya. Kalau Anita dari mana Anita? Sama, bisnis Oh, sama. manajemen juga. Oke deh kalau begitu. Ini angkatan berapa? 24. Yang ini dua-dua ya? Aku juga 24. Maksudnya apa, Bri? Gak boleh gitu, Bri. Disrespectful itu, Bri. Aduh. Hey, respect bro. Oh, respect ya? Respect sama Benar-benar. gua. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi menurut Anita sama Cika nih, plagiarisme itu apa sih? Menurut aku ya, plagiarisme itu meniru karya orang lain dalam bentuk kayak misalnya kutipan atau artikel apapun itu tanpa menyebut sumber aslinya, penulis aslinya atau pembuat aslinya lah. Gitu. Ya, kalau menurut saya sendiri sama sih, kurang lebih ya, sama pendapat Anita. Jadi plagiarisme tuh tindakan untuk mengambil hak cipta orang lain. Jadi, beda ya plagiarisme itu atau plagiat sama ibaratkan ikut-ikutan, itu beda. Oh, Karena kalau oke. misalnya plagiat itu tuh dia mengambil, dia nggak ada mendapat pengakuan dari hak cipta aslinya. Tapi kalau bisa ikut-ikutan, itu cuma sekedar ikut-ikutan doang. Oh iya, benar. Kayak jadi tuh plagiat kayak mencuri nggak sih jatuhnya ya? Iya, benar. Oke, pertanyaan kedua nih. Plagiarisme merugikan nggak sih bagi orang yang terkena? Merugikan sih bagi aku. Pasti ya, Pasti ya? pastinya merugikan. Iya. Coba jelasin. Kenapa tuh bisa merugikan? Ya, kalau posisinya kita sebagai pembuat karya asli nih, terus ada orang nih yang plagiat yang ikut-ikut kita tanpa menyebut sumbernya gitu loh. Iya. Nah, itu kayak merugikan kitanya. Kan kita yang kasih ide, Iya. terus mereka copy ide kita Iya, benar, gitu. benar. Gimana menurut Cika? Ya jawabannya nggak jauh beda lah Iya. sama Anita, Benar, karena benar, emang benar. Kayaknya kalau mereka ini satu otak ya? Iya. iya Udah sehati ya? Iya, udah Oh, sehati, udah sehati. sepaket. Boleh. Iya, karena yang namanya tindakan plagiat ya pastinya merugikan orang yang ciptain. Iya, Bayangin aja kita benar. udah buat branding sendiri, tiba-tiba yang sebelah tinggal Copy. ciplakin, Iya, tinggal tinggal copy, copy doang. Ya, itu sangat merugikan ya. Jahat sih itu ya. Iya. Lu ngelakuin deh? Mana ada, nggak pernah gue plagiat. Masa sih? Nggak pernah. Enggak Nggak. pernah. Lanjut, lu yang nanya. Enggak pernah ya. Iya. Lanjut Jadi lu yang nanya. plagiarisme ini menurut kalian ada nyambungnya nggak sih ke sila kelima? Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan, sila kelima. Ya, di situ aja udah jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalnya ada orang lain yang mencuri ide orang lain juga, misalnya nih A nih yang bikin karya, terus si B nyuri nih idenya si A, itu nggak ada dong bagi si A. Iya. Iya, Nah, itu udah melenceng sih. Kalau menurut Cika sendiri? Lagi-lagi mungkin ya. Lagi mungkin sudah ketebak tidak jauh beda. Oke, sila kelima tuh kan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Ya yang namanya plagiat ya Nggak pasti adil nggak ya. adil. Benar. Emang tidak Yang ada. namanya plagiat pasti nggak adil. Iya. Apalagi jawaban lainnya Iya. ya? Emang udah paling bener sih jawabannya. Heeh. Iya. Gitu-gitu aja. Berarti bertentangan ya sama Iya, sila kelima ya. bertentangan sama sila kelima. Oke. Lagi ya. Satu lagi tuh lu ada tadi mau nanya. Apa ya? Lupa gue pertanyaannya. Dampak kalau nggak salah nih. Dampak. Iya, dampak plagiarisme. Oh, iya. Dampak plagiarisme ini terhadap masyarakat apa ya?
Boleh nih aku jawab duluan nih. Iya boleh, silakan jawab dulu. Biar nggak ikut-ikutan ya. Oh iya benar. Plagiat nih. Iya. Iya. Kan plagiat dia berapa? Astaga. Oke, tadi boleh dulu nggak ya? Pertanyaannya? Dampak plagiarisme bagi masyarakat tuh apa Oh, sih? dampaknya kalau plagiat itu kan ikut-ikutan. Dampak ke masyarakat tuh jadinya tuh kita tuh mengurangi namanya ada inovasi dan kreativitas ya. Kreativitas dong. Kreativitas, ya. Kreativasi. Oke. Iya kayak gitu karena kan Aha. kalau misalnya kita membiasakan hal plagiat, kita tuh jadi kayak ya udah ikutan aja gitu. Iya, Jadi benar. malas berpikir lebih Gak ada yang lanjut. berbeda ya sama Iya, semua. Ih. Iya benar. Jadinya Template ya banget. Gak banget, ya gak udah kita banget. langsung ambil hak cipta orang lain aja gitu. Iya, Jadi kurangi benar. inovasi. Mhm. Itu sih kalau Kalau menurut Anita? Kalau menurut aku sih, kalau dampaknya bagi masyarakat tuh di masyarakat itu memunculkan ketidakadilan di masyarakat itu sehingga kayak merugikan orang lain gitu. Jadi kayak ada ketimpangan gitu ya. Kayak yang satunya mencuri, satunya itu yang buat ide, terus nanti siapa sih hak cipta sebenarnya nanti Iya, jadi berkelahi mereka. benar. Jadi ada konflik malahnya, Iya, benar. bikin nambah masalah di masyarakat gitu, sampai masyarakat bekerja. Tapi bener sih. iya. Jawaban yang bagus sekali. Bagus itu bagus. Lanjut deh. Pertanyaan ke berapa nih sekarang? 5 ya? 5. Pertanyaan kelima itu sebagai mahasiswa nih. Kan ada tuh ya kayak joki-joki apa? Skripsi. Iya. Menurut kalian itu tuh termasuk tindak plagiarisme nggak sih? Jokiin ya. Atau enggak sesimpel nyontek aja deh? Kalau nyontek itu menjiplak, ibaratkan Iya. menjiplak. Berarti plagiat juga ya? Iya, Hmm. menjiplak tuh seharusnya dia kalau misalnya bener-bener titik komanya langsung di copy paste Iya, gitu, iya, itu bener. sama dengan plagiat sih. Berarti kalau apa tadi yang gue bilang joki tuh enggak ya berarti? Menurut Joki seharusnya enggak ya, Enggak ya? plagiat sih. Enggak. Aman kita Karena kan dia pakai. mengerjakan Aman punya kita. orang lain. Itu udah beda konsepnya sama plagiat. Oke. Boleh. Berapa tadi pertanyaan 5 ya? Oh, satu lagi deh. Terakhir nih. Terakhir. Kalau ini benar dapat door prize. Waduh. Lu yang ngasih ya? Iya. Oke, udah. Sebagai mahasiswa lagi nih, menurut kalian gimana sih cara mencegah tindak plagiarisme? Dimulai dari diri sendiri dulu. Karena plagiarisme ini kan meniru tindakan orang Iya, lain. benar. Itu kayak udah penyakit dari dirinya sendiri gitu. Bahasanya Penyakit ya. Penyakit gitu. ya? Kayak lu suka niru-niru orang lain tuh udah Gak benar. penyakit sih. Benar. Iya. Mau bentuk apa? Style Oh iya, atau benar. dalam bentuk karya, tapi kan kebanyakan dalam bentuk karya. Karya ya. pasti, iya. Karena kayak harus ada buat hak ciptanya, kayak nyantumin siapa sih yang buat ide ini, nah gitu. Jadi kalau misalnya solusinya itu dari dirinya sendiri lagi, harus evaluasi diri lagi. Gitu. Ada pertanyaan tambahan nih dari gue. Kalau misalnya sabar, dia belum jawab. oh iya. Sabar. Iya, jika lu jawab. Sabar. Tadi Lupa, udah seneng lupa. padahal di skip. Enggak, jangan. Ada saya di sini. Jangan. Ya. Oke, tadi Ini- pertanyaannya solusi ya. Iya. Jadi kalau menurut aku pribadi, biasanya orang yang plagiat itu kan antara FOMO, kayak mereka tuh ngikut juga. Terus aku juga kepengen jadinya Iya, kejiplak iya. gitu kan. Benar. Menurut aku sih apalagi anak muda yang suka banget kayak nggak mau ketinggalan sama teman-temannya, itu solusinya dimulai dari cari passionnya sendiri. Maksudnya passionnya tuh di mana? Oke. Kalau misalnya ya ini aku juga ambil judul besar dari Anita sih. Tadi Anita bilang dari dalam diri sendiri itu harus diubah. Karena kalau misalnya dari dulunya dia punya sifat yang nggak mau grow, kayak maunya ikut aja, Benar, kayaknya benar. maunya kayak terimanya enak aja Iya, gitu. benar. Ya keterusannya kayak gitu. Iya. Tadi apa pertanyaan tambahan ya? Iya. Kalau misalnya nih ada yang melakukan plagiat tapi mereka bilangnya enggak, ini nggak plagiat, ini namanya terinspirasi dari seseorang, cuman dia plagiat. Ya berarti harus nyantumin dong. Harus nyantumin? Nyantumin nama
idenya ya, iya. idea buy ya, IB. Iya. Oh, benar benar benar. Itu fungsi IB. Itu fungsi IB ya. Iya, Oke. IB. Apa lagi ya? Banyak kok di media sosial juga ada sampai yang kayak niru apa ya, lipek banget sama konten kreator yang buatnya gitu. Iya tahu Jadi tahu. kayak sampai sekarang tuh masih ada pertikaian lah di antara Iya, mereka. yang belakangnya api unggun itu ya kalau nggak salah ya. Wih, iya itu. Iya kan? Iya. Iya. Bukan yang itu sih kalau Oh, bukan yang itu ya. Yang mana Ya, kalau yang banyak itu? ya. Yang- banyak sih Banyak berarti kan, ya. dari lunya udah ada, dari Iya, lunya udah iya ada benar juga, benar ya. benar. Berarti beda ya, terinspirasi sama plagiat tuh beda ya berarti ya. Iya, kalau terinspirasi itu kita kayak wah, ide dia nih bagus, tapi kita tuh harus ada ide, Ide tambahan, lagi. iya. Harus ada ide tambahan biar kita tuh nggak peket-lipak sama persis sama yang punya Iya, dia. benar. Nah, Harus ada yang bisa jadi kita membedakannya ya. lebih mengembangkan idenya Hmm, dia. benar, Nah, benar. gitu terinspirasi, Iya, bukan benar. plagiat. Beda. Oke. Ada tambahan lagi nggak, Bri? Dari lo? Gak ada sih gua. Nggak ada ya? Cukup sih udah. Cukup ya? Cukup. Oke. Udah terjawab. Terima kasih Anita sama Cika Iya. udah mau datang ke podcast kita ya. Iya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari gua maupun Brian. Terus buat penonton jangan sampai kalian kena kasus plagiarisme ya adik-adik, oke? Tidak baik. Tidak baik, Mama not good, marah. mama marah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye bye. Dah. Pasti itu harus ada. Langsung login aku.